Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengajar Bapak Ibu Guru SDIT Muhammadiyah. Kali ini tutorial yang akan saya sampaikan ada 4 hal. Yang pertama, membuat file Google Doc dari Notepad atau Word atau quiz di Rubomu. Kemudian, mengirim master nama dan kelas atau buat master nama dan kelas. Yang ketiga, kita install form builder. Kemudian yang keempat, masukkan soal ke formulir. Nah, kenapa ada tutorial ini? Tujuan tutorial ini adalah teman-teman yang sudah membuat soal di quiz Rubomu, jika sebagai antisipasi ya, jika server down di Rubomu, maka kita bisa membuat soal-soal yang ada di Rubomu itu kita masukkan ke dalam Google Form. Itu sebagai antisipasinya. Baik, langkah pertama yaitu kita membuat file Google Doc dari Notepad atau quiz Rubomu. Langkah pertama, kalau yang Bapak Ibu buat soalnya di Notepad sudah buat di Notepad seperti ini. Di Notepad ya, berarti Bapak Ibu sudah aman soal seperti ini ya. Sudah aman. Sudah ada pakai itu bahannya. Atau yang di Word juga sudah buat juga aman. Nah, bagi yang belum buat atau belum ada Notepad-nya atau masih buat manual di Rubomu masing-masing, berarti Bapak Ibu silahkan masuk ke quiz Bapak Ibu, kemudian diekspor soalnya ya, klik ekspor tadi, kemudian pilih icon, kemudian kita ingat di mana penyimpanannya. Kalau saya di sini, kemudian diekspor. Silakan. Kemudian otomatis akan terunduh soal yang ada di quiz Rubomu tersebut. Kalau sudah diunduh, maka kita punya file PDF-nya lagi juga ya. File PDF-nya file Notepad seperti ini. Oke. Baik Bapak Ibu, berarti tutorial yang pertama yaitu mengunduh soal dalam bentuk Notepad di Rubomu ataupun punya catatan Notepad sendiri ataupun di Word sudah jadi. Sekarang langkah kedua yaitu kita minta master nama dan kelas atau buat master nama dan kelas. Master nama dan kelas maksudnya adalah seperti ini. Bapak Ibu yang sudah pernah membuat Google Form dan telah menonton video tutorial membuat soal di Google Form, itu sudah saya jelaskan bahwa setiap siswa yang dapat Google Form tersebut akan pertama kali memilih kelas. Setelah memilih kelas, baru dia memilih namanya. Ya, pilih kelas A, maka dia dialihkan ke kelas A. Nama-nama siswa di kelas A. Baru setelah milih nama, baru dia langsung ke pengerjaan soal. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa kalau mau membuat dari awal, silahkan nonton video tutorial pembuatan soal Google Form tersebut. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara mengirim masternya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah membuatnya, atau tim teaching yang sudah pernah membuat ya, boleh saling berbagi di tim teachingnya. Langkah pertama, membagi master tersebut dengan cara yaitu buka Google Form Google Drive Bapak Ibu masing-masing yang sudah buat ya. Kemudian diklik bagian form yang ini, form kalian soal Bapak Ibu masing-masing sudah. Yang setahu saya kelas 4, 5 dan 6 sudah pernah buat. Kemudian diklik kanan, kemudian dibagikan. Dibagikannya ke siapa? Nah, kita bagikan ke teman kita, tim teaching kita ya, teman-teman tim teaching emailnya. Kalau saya misalkan saya contohnya bagikan ke Bu Dian Arwulan. Oke, kita kirim. Otomatis nanti Bu Dian Arwulan akan mendapatkan master ini. Ya, master ini. Nanti kalau sudah dapat, buka aja Google Drive-nya langsung. Nanti akan muncul ya di sini gitu ya misalkan ya. Nah, di sini misalkan ada gitu. Jadi sudah ada kirimannya. Nah, kalau sudah ada misalkan seperti ini bentuknya, oh saya sudah punya. Kemudian jangan lupa untuk disalin supaya tidak mengganggu masternya. Kita salin, ya kita salin, kita buat salinannya. Ya dengan cara tadi ya klik kanan, klik kanan, kemudian buat salinan. Kemudian akhirnya keluar sini salinannya. Nah ini yang asli punya kita jadinya. Kalau ini kan milik bersama, sedangkan yang ini punya kita. Nah salinan ini yang kita ubah. Kita ganti nama, sesuaikan dengan PTS ya. PTS contohnya MTK coba. Oke. Sudah jadi masternya ini. Kemudian kalau sudah jadi berarti kita sudah berhasil nih kirim master nama kelas buat master nama kelas. Oke. Kemudian install form builder, masukkan soal formulir. Nah, kita mau masuk langkah ketiga, tapi sebelumnya Bapak Ibu
kita buat dulu folder baru untuk meletakkan soal dan Google Form-nya. Caranya itu klik baru ini, pilih yang folder baru ya. Ulang lagi, klik baru. Ini folder baru ya, kasih namanya bebas ya. Soal PTS coba, kemudian dibuat. Kalau sudah dibuat, maka timbul seperti ini, soal PTS ini ya. Oke. Ini sudah ada, saya hapus dulu. Nah, kosong seperti ini, soal PTS coba. Nah, silakan Bapak Ibu upload soal PTS coba di sini ya, di folder yang Bapak Ibu tadi buat. Upload notepad. Nah, notepad yang tadi yang ini, yang Bapak Ibu buat ya. Kita coba upload ya. Saya tadi downloadnya di sini nih. Oke. Saya masukkan, tinggal drag and drop, boleh tarik ke sini. Otomatis akan terupload di soal PTS coba ini ya. Nah, oke, kalau sudah terupload, kemudian kita buka dulu. Kemudian kita buka dengan, nah ini ya, yang tadi kita buat ya. Banyak banget nih, sampai 25. Oke. Ya, boleh yang ini. Kalau saya coba yang pendek aja deh. Yang ini, oke, yang ini contohnya ya. Artinya sudah diupload. Kalau saya contohnya di sini hanya 5 soal saja, jangan banyak-banyak. Kalau Ibu ya boleh buat banyak-banyak. Nah, soalnya sudah kita upload tadi, yang notepad tadi kita upload ke sini, ya kan? Kita buat jadikan Google Doc, ya kan nih, membuat Google Doc dari notepad, ya kan? Ya, caranya seperti ini. Sudah kita upload di sini, kita double klik. Yang ini, buka dengan Google Dokumen. Sudah menjadi, nah seperti ini, sudah terbuka. Ini sudah menjadi Google Dokumen, tapi belum rapi ya. Kita rapihkan dulu. Contohnya add-on apa aplikasi untuk mengubahnya. Ini kan ABCD-nya masih manual. Di aplikasi itu membacanya harus pakai numbering. Jadi kita ubah dulu menjadikan numbering dulu. Yang ini. Nah, ABC-nya seperti ini. Tapi kan ini A buka kurung, ini mengganggu. Yang ini kita cari dulu ya. Caranya kita ganti, ini kita hapus. Boleh hapus satu-satu, atau Bapak Ibu triknya adalah Ctrl F. Kemudian titik 3 ini klik. Ya. Kemudian cari ini, misalkan A buka kurung spasi. Nah, dia akan mencari A buka kurung spasi itu. Diganti dengan apa? Diganti dengan kosong aja. Ganti semua, otomatis hilang A buka kurung spasinya. Kemudian sama juga B juga ganti semua, C juga ganti semua, D juga ganti semua, otomatis terganti dan pilihan gandanya bersih nih, nggak ada lagi kan ABC dalam kurungnya. Nah, kemudian di blok, jadikan dia numbering juga, ini ketinggalan numbering ya. Numbering seperti ini ya, maksudnya ABCD-nya itu otomatis numbering lagi. Nah, numbering di blok lagi, kemudian numbering lagi ya, sampai semua soalnya seperti itu sudah otomatis numbering ya. Ini satu soal yang sudah kita setting numbering seperti ini. Kemudian mengganti nama soalnya, filenya kita klik aja di sini, kemudian Ctrl O, ganti aja PTS coba MTK. Oke. Kemudian sudah berhasil kesimpan, kita close dulu, nggak apa-apa. Ya, ini juga kita back dulu. Nah, berarti kita sudah membuat file Google Doc di sini sudah. Kemudian minta kirim master juga sudah. Nah, kita mau install Google Doc sama soal formulir. Caranya bagaimana? Langkah pertama yaitu soal yang dikirim dari kawan kita yang master nama itu ya. Contohnya di sini, nih udah dikirim nih, kan kita tadi sudah kita ganti namanya ya. Ini boleh klik langsung di sini atau kita pindahkan dulu ke folder yang tadi kita buat ya. Klik kanan tadi, klik kanan, pindahkan, mana pindahkan ke, klik ya. Pindahkan ke, kalau saya di back dulu, pilih ke yang folder tadi, satu folder aja biar nggak salah ya. Soal PTS coba ini, diklik, kemudian pindahkan. Otomatis ini akan berpindah ke nih soal PTS coba, diklik ya. Nah, ini masuk, artinya sudah masuk ke sini. Nah, sekarang kita mau tutorial ketiga, install form builder. Caranya buka Google Form yang ini dari kita tadi buat, kemudian
kita cocokkan lagi ya, ini kan dari mereka ya, dari masternya kita ganti deh, ini judulnya kita ganti, ini PTS MTK, coba ya, sesuaikan ya jadwalnya, dilihat dulu ininya KD-nya segala macam, ini boleh di KD atau aturan-aturan yang ada di ujian ya. Kita lihat semua, oke, sudah semua nih, nama kelasnya sudah ada. Nah, ini bagian soal. Nah, kita ingin menginstal buildernya, caranya yaitu klik titik 3 ini, kemudian pilih add-on. Add-on ini adalah kita akan menginstal aplikasi tambahan di luar dari Google Form. Ya, kita klik di sini pencariannya namanya Form Builder. Kita klik yang ini. Oke. Yang warna kuning ungu ini. Kita klik Form Builder yang ini. Kemudian kita install. Kemudian izin lanjutkan. Dia akan meminta izin untuk mengakses ya. Ya, kita klik Supriyadi ini, oke. Kemudian izinkan. Ya, supaya dia bisa menginstal dan menjalankan aplikasinya. Selesai. Oke, artinya sudah kita berhasil menginstal Form Builder. Maka akan tampil di form ibu, bapak, sini ada add-onnya. Diklik add-onnya, ada Form Builder. Kita klik Form Builder. Nah, ini ada start, ada bantuan. Oke, kita fokus ke bawah dulu nih. Kita posisinya di sini ya tadi ya. Ya kan, di soal ini. Nah, kita ingin menambahkan soal di form ini, kita ingin menambahkan soal yang ini kan. Soal yang di dokumen tadi kita masukkan ke sini, udah secara otomatis di bawah soal ini kan. Kalau 30 kali ya kita nggak perlu, jadi nggak repot-repot mengetik ulang gitu ya, atau copy paste satu persatu. Yaitu dengan cara Form Builder. Kita aktifkan dulu di bagian soal ya, kita klik sini supaya aktif di sini ya. Sudah, kemudian kita ke atas, yang klik yang add-on ini, kemudian klik Form Builder. Kita pilih start. Sedang loading Form Buildernya. Kita lihat di sini ya, ada loadingnya. Nah, dia akan ada menu import form. Where do you want to import form? Mana yang kita mau import? Tadi kan kita buat Google Docs ya. Kita klik Google Docs. Nah, Google Docs ini yang akan kita import. Nah, tadi kan kita sudah coba ya. Namanya PTS coba. Kita cocokkan coba. Itu salah. Nah, ini dia PTS coba MTK ya. Oke, kita pilih yang PTS coba MTK. Kalau tidak ada ya Bapak Ibu cari sampai di scroll ke bawah cari yang mana. Ini PTS coba MTK. Kemudian dipilih select. Akan loading di sini. Nah, dia ada keterangan loaded ya. Nah, ini dia. Oke. Di bawahnya ada keterangan. Kalau tadi kan kita pilih dokumennya, kemudian langsung terbaca 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal memang yang saya buat ya. Saya buat di Google Doc tadi. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5 udah otomatis. ABC-nya karena sudah kita setting tadi pakai numbering, jadi nggak terbaca soal tapi terbaca sebagai pilihan ganda. Kemudian kita agak scroll dikit, ada pengaturan. Choose the position of from where the field need to be imported. Mau taruh di mana? Mau di atas, bawah, after, before. Makanya bottom yang paling bawah, kan tadi soal kita letakkan di paling bawah ya. Maka kita pilih bottom. Karena soalnya di sini ada di paling bawah ya, nih soal paling bawah. Oke, kemudian kita pilih yang multiple choice karena tadi pilihan ganda. Kemudian make selected question as required, wajib diisi. Kemudian baru kita nih import selected. Oke, kita import. Agak loading, kita lihat ya di sini. Nah, ini soal sudah masuk pilihan ganda, itu sudah masuk otomatis. Nah, seperti itu. Ya, imported successfully, artinya sudah berhasil. Berarti ini boleh di close. Bapak Ibu sudah berhasil membuat atau mengimport soal yang Google Doc tadi. Nah, sudah berhasil ya. Kalau 30 soal ya 30 soal seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sudah berhasil yang pertama mengambil master nama, kelas dan nama, kemudian mengimport soal-soal yang ini ya dari Google Doc tadi yang sudah kita setting. Nah, tinggal Bapak Ibu memasukkan penskorannya. Karena soal emoji kita jadikan kuis ataupun penilaiannya otomatis, anak-anak bisa mengetahui skornya. Kita settingnya, kemudian ada 3 hal di sini. Yang pertama umum, presentasi dan kuis.
Yang umum ini kita batasi nih, boleh kita batasi ke satu tanggapan, berarti anak-anak hanya sekali mengerjakannya, ya, hanya sekali mengerjakannya. Itu tergantung ya settingannya, kesepakatan ini. Kalau saya sih karena ini ujian PTS, maka ya hanya satu kali tanggapan. Kemudian presentasi, kita presentasi tampilkan status progres aja nggak apa-apa. Ini jangan diacak ya urutan pertanyaannya, nanti salah-salah ntarnya. Kemudian ini pesannya, boleh terima kasih telah melaksanakan PTS gitu, boleh. PTS ya, ya bebas ya, respon aja. Kemudian ini kuis, dijadikan kuis, ini bisa dijadikan kuis ya. Kemudian segera setiap pengiriman, kemudian pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar jangan ya, kunci jawaban nih kita. Nanti kalau analisis selesai, kunci jawabannya ketahuan, nilai poin, kemudian disimpan. Nah, sudah disetting sebagai kuis. Nah, setiap soal ibu bapak harus memberikan poinnya dan kunci jawaban. Contoh nih soal nomor 1 misalkan ya. Ini kan ya, pada suatu nah gini kan ya. Pada suatu hari suhu di kota Moskow 4 derajat. Pada hari yang sama suhu Antartika lebih rendah 18 derajat. Dari kota Moskow berapakah suhu Antartika? Ya, itu matematikanya. Kunci jawabannya berapa? Kalau kita hitung set ya, berarti ini kan 22 minusnya, gini jawabannya. Cara memberi jawabannya sini nih. Klik kunci jawaban. Kemudian setiap soal poinnya boleh 10 poin atau 20 poin tergantung ya. Kalau hitungannya kalau mau buat total 100, kalau ada 5 soal berarti soalnya 20 gitu ya, sesuaikan saja. Kemudian sudah poinnya ditulis, kemudian kunci jawaban yang mana dipilih sama Bapak Ibu. Kalau saya berarti nih negatif 22 derajat Celcius, selesai. Itu kunci jawaban soal nomor 1. Pilihan gandanya ini bisa disetting juga acak urutan opsi, berarti pilihan gandanya sudah teracak ya. Berarti setiap satu soal ibu setting kunci jawaban, poin, dan keteracakan ya. Ini ya acak urutan opsi. Oke Bapak Ibu, itu insya Allah berarti kalau sudah ibu bapak setting kunci jawaban, poin ya, poin kunci jawaban, kemudian keteracakan pilihan ganda, sudah berhasil membuat soal di Google Form. Tinggal kirim, kemudian kirim tautan ini, link ini nih. Link ini yang akan kita berikan kepada siswa jika rubelmu down. Kemudian mengerjakan latihan PTS-nya melalui link ini. Ini salin boleh kirim di WA. Jadi itu caranya, semoga membantu Bapak Ibu dalam membuat soal alternatif di rubelmu menjadi Google Form agar tidak repot lagi. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.